Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan akan membahas mengenai globalisasi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat mengetahui pengertian globalisasi dan dapat memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas pengertian globalisasi. Kedua, kita akan membahas bentuk globalisasi yang terdiri dari globalisasi bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Tetap fokus ya, semangat, silahkan simak video pembelajaran ini dengan saksama. Pertama, kita akan membahas pengertian globalisasi. Tahukah kamu, globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Lalu, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto pada tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Apa pengaruh globalisasi? Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antara bangsa dan antara manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Nah, itu dia ya pengertian globalisasi. Selanjutnya, kita akan bahas bentuk globalisasi. Dan untuk yang pertama, kita akan bahas globalisasi bidang budaya. Apa manfaat globalisasi bidang budaya? Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Apa contohnya? Globalisasi budaya dalam hal bahasa misalnya. Bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Tetapi kalau kita menyikapinya dengan tidak bijaksana, kita bisa saja melupakan budaya lokal bangsa, dalam hal ini bahasa ya. Misalkan kita sebagai orang Sunda tidak terbiasa lagi berbicara dengan bahasa Sunda. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti globalisasi, tetapi kita juga harus melestarikan budaya lokal. Kita lestarikan bahasa Sunda, kita gunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, dan kita kuasai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris ya. Berikutnya kita akan bahas globalisasi bidang komunikasi.
Apakah yang dimaksud komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Bagaimana globalisasi di bidang komunikasi? Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone yang sekarang itu smartphone ya, internet serta media sosial yang ada sekarang ini. Selanjutnya kita akan bahas globalisasi bidang ekonomi. Apa itu globalisasi di bidang ekonomi? Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade, ya. Lalu, apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional, ya. Salah satu contohnya di Eropa terdapat EFTA, European Free Trade Association, ya, dan European Community atau EC. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, ya. Sedangkan negara-negara lain juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi. Nah, itu dia ya contohnya. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi. Pertama, cirinya itu yaitu beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Contohnya Samsung, Apple, yaitu membuat perusahaan di lebih dari satu negara. Termasuk sekarang ada ya pabrik untuk memproduksi perangkat Samsung itu yang ada di Indonesia. Sedangkan Samsung itu berasal dari mana? Dari Korea Selatan, ya. Kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Ciri yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Ciri yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Ciri yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ciri yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Ciri yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Ciri yang kedelapan, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Dan ciri yang kesembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik, ya. Nah, ini erat kaitannya poin 8 dan poin 9 dengan ekspor dan impor, ya. Nah, berikutnya mari kita bahas globalisasi bidang iptek. Masih konsentrasi ya semuanya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sementara
teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, apa hubungan ilmu pengetahuan dengan teknologi? Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap. Sementara teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Apa pengaruh perkembangan iptek terhadap globalisasi? Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Selanjutnya kita akan bahas globalisasi bidang transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Bagaimana peran perkembangan transportasi terhadap globalisasi? Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh ya, kalian pernah mendengar kereta cepat di Jepang yang namanya apa? Yang namanya Shinkansen ya. Nah, Shinkansen ini mempunyai kecepatan hingga 300 km per jam. Shinkansen menjadi pilihan utama warga negara Jepang dalam menempuh perjalanan antar kota. Perjalanan antar Tokyo ke Kyoto yang berjarak lebih dari 700 km bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Nah, perkembangan alat transportasi ini merupakan salah satu ukuran dari globalisasi ya. Manusia sekarang membutuhkan sesuatu yang cepat, efektif, efisien, dan mudah digunakan. Apakah yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi? Pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Dan yang ketiga yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Ketika kereta cepat ini berada di Jepang dan diberitakan pada media telekomunikasi sehingga negara lain bisa menirunya ya, bisa mencontohnya atau bisa melakukan kerjasama dengan Jepang untuk penyediaan kereta cepat di negara yang bersangkutan ya. Nah, itu dia globalisasi dalam bidang transportasi. Nah, demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya, telah menyimak video pembelajaran ini secara utuh. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.